Hai hai hai, selamat datang di channel Short Movie. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul True Romance. Film ini dirilis pada tahun 1993 dengan rating 7.9 pada situs IMDb. Mengisahkan tentang seorang pria kesepian yang menikahi wanita cinta satu malamnya. Namun wanita itu ternyata adalah seorang wanita panggilan dan pengedar narkoba yaitu kokain. Bagaimana kisah selengkapnya? So, daripada penasaran, mari kita kupas saja di Short Movie. Let's go! Film diawali di sebuah bioskop yang menayangkan film-film kungfu. Ini adalah Clarence, seorang jomblo dan juga seorang kutu buku dengan pekerjaan yang monoton. Di ulang tahunnya yang ke-25, ia merayakan seorang diri hari lahirnya tersebut di sebuah bioskop. Ketika sedang asik menonton, datanglah sekonyong-konyong seorang wanita bernama Alabama, memperkenalkan diri dan mencoba untuk mengobrol dengannya. Saling berinteraksi dan pertemuan pun beralih ke sebuah bar. Menikmati minuman dan berbincang apa saja yang menjadi ketertarikan masing-masing dari mereka. Hubungan pun berlanjut dan terjadilah adegan yang ya sudahlah tapi mantap layaknya film-film biru. Awal mula konflik pun mulai tampak ketika Alabama mencoba jujur terhadap Clarence karena ia sendiri ternyata adalah wanita panggilan. Alabama ditelepon oleh bos tempat bekerjanya Clarence. Lantaran Clarence berulang tahun dan bosnya tersebut mencoba memberikan hadiah dengan mendatangkan wanita panggilan untuk menemaninya semalam saja. Yang menariknya, Clarence tidak terkejut akan hal itu dan menerima begitu saja niat baik dari bosnya. Justru Alabama lah yang terkejut karena melihat respon dari Clarence yang datar saja. Karena ia mengira lelaki tersebut nantinya akan marah dan mengasihani dirinya sendiri. Tapi ia menekankan dirinya bukan pelacur. Ia mengatakan kalau baru beberapa hari datang dari Florida dan bekerja menjadi wanita panggilan. Clarence adalah pelanggan yang ketiga, dan bahwa dirinya bukan jenis orang-orang yang bisa dipakai bergantian oleh siapa saja. Ia hanya ingin satu orang saja yang memakai dia. Ucapan Alabama membuat Clarence terharu dan berjanji untuk jadi pasangan tetap dari Alabama. Clarence pun berterima kasih kepada bosnya tersebut karena telah dipertemukan dengan Alabama, karena ia memang jatuh cinta sebenarnya terhadap wanita tersebut. Cerita berlanjut ketika Clarence ingin mencoba membawa kabur Alabama, dan terjadilah kemelut dengan pemilik tempat Alabama bekerja alias mucikarinya. Pertengkaran terjadi dengan para gangster yang ternyata menjadi pemilik Alabama tersebut. Clarence terpaksa merebut Alabama dan mengambil
koper pakaian Alabama dengan paksa dari seorang pemimpin gangster bernama Drexel. Akhirnya Clarence mendapatkan koper tersebut. Setelah sampai di apartemennya dan dibuka oleh Alabama, ternyata koper itu berisi setumpuk besar kokain. Ternyata Alabama selain menjadi wanita panggilan, ia merupakan seorang wanita pengedar kokain tersebut. Disinilah petualangan gila pasangan tersebut dimulai. Mereka sibuk mencari cara bagaimana mencairkan benda tersebut menjadi uang. Sementara si pemilik kokain mulai berkeliaran mencari mereka karena menemukan kartu identitas Clarence tertinggal di tempat Drexel. Pasangan itu mengunjungi ayah Clarence yang terasing bernama Clifford, mantan polisi dan sekarang menjadi penjaga keamanan, untuk meminta bantuan. Dia memberitahu Clarence bahwa polisi menganggap pembunuhan Drexel adalah pembunuhan geng. Kemudian Clarence dan Alabama pergi ke Los Angeles. Sementara itu, ayah Clarence diinterogasi oleh Vincenzo Cocotti, seorang penasihat mafia, dan bertanya dengan siapa Drexel telah melakukan bisnis, dan sekarang ia menginginkan kokain itu kembali. Clifford menyadari bahwa dirinya akan mati. Ia kemudian sedikit mengejek dan menentang Cocotti yang pada akhirnya menembaknya mati. Ternyata alamat Los Angeles tujuan Clarence ditemukan di lemari es. Di Los Angeles, Clarence dan Alabama bertemu dengan calon teman aktor dari Clarence, yaitu Dick, yang memperkenalkannya kepada aktor Elliot Blitzer. Dengan sedikit keraguan, Elliot setuju untuk menjadi perantara penjualan kokain itu kepada produser film bernama Lee. Film pun berlanjut. Sementara Clarence keluar membeli makan siang, ternyata anak buah Cocotti yaitu Virgil menemukan Alabama di kamar motelnya dan memukulinya untuk mendapatkan informasi. Alabama mencoba melawan dan pada akhirnya berhasil mengalahkan Virgil dan membunuhnya dengan senapan. Di scene lainnya, Elliot tertangkap karena ngebut di jalan, serta atas kepemilikan kokain. Untuk tetap bebas dari penjara, dia setuju untuk menjadi mata-mata dan merekam transaksi kokain antara Clarence dan Lee.
Geng Kokoti mengetahui di mana kesepakatan itu akan terjadi dari teman sekamar Dick, yaitu Floyd. Clarence, Alabama, Dick, dan Elliot pergi ke tempat Lee, yaitu di Ambassador Hotel dengan kokainnya. Di dalam lift, Clarence mencoba mengancam Elliot untuk mengetes keberaniannya dengan menodongkan senjata, tetapi terhenti oleh permohonan maaf dari Elliot. Saat bertemu, Clarence mengarang cerita untuk Lee bahwa kokain itu diberikan kepadanya oleh seorang polisi yang korup, dan dia setuju dengan penjualan itu. Setelah sepakat dengan harga dan lain-lain, Clarence permisi untuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, pikirannya meyakinkan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Namun tiba-tiba Lee dan pengawalnya disergap oleh polisi dan mafia. Elliot mengungkapkan dirinya sebagai mata-mata dan bertanya kepada polisi apakah dia sudah boleh pergi. Dan baku tembak pun terjadi. Dick meninggalkan kokain dan melarikan diri. Hampir semua orang terbunuh dalam baku tembak itu, dan Clarence terluka saat dia keluar dari kamar mandi. Dia dan Alabama melarikan diri dengan uang dari Lee saat lebih banyak polisi telah tiba. Mereka melarikan diri ke Meksiko, di mana Alabama melahirkan seorang putra yang mereka beri nama Elvis. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita dari film True Romance. Semoga bisa menambah referensi film untuk kalian tonton nantinya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa pada video alur cerita film selanjutnya. See you, bye-bye.